Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adila Juliana Putri dengan NIM 211085-2006. Di sini saya akan membahas tentang skripsi saya mengenai pengaruh idiosinkratik Donald Trump terhadap renegosiasi NAFTA. Saya dibimbing oleh Bapak Dr. Apriawan Esos, MA, PhD. Bimbing kedua saya adalah Bu Mariam Jamila, SIP, MSI. Bab 1. Latar belakang. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam mempromosikan liberalisasi ekonomi. Amerika Serikat mendorong kemampuan ekonomi dan militernya untuk menunjukkan kepemimpinan Amerika Serikat dalam struktur politik global. Negara tersebut mengoptimalkan berbagai perjanjian internasional yang digunakan sebagai alat dalam mencapai kepentingan politik dan ekonominya. Amerika Serikat melakukan perjanjian perdagangan untuk mengurangi hambatan seperti saat perusahaan Amerika Serikat melakukan ekspor ke negara lain. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang disepakati oleh Amerika Serikat adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA terbentuk pada tahun 1992 di bawah pemerintahan Presiden George H.W. Bush. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti pengurangan tarif dan bea cukai antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Presiden Donald Trump memiliki pendekatan yang berbeda terkait NAFTA jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Pada masa pemerintahan Donald Trump, Trump menentang adanya NAFTA bahkan sejak kampanye presiden. Salah satu prioritas pada masa pemerintahan Trump adalah melakukan renegosiasi NAFTA. Menurut survei Pew Research pada tahun 2016, sebanyak 51% warga negara Amerika Serikat tidak menyukai adanya perdagangan bebas karena hanya membawa dampak negatif. Trump menjanjikan kepada para pemilih untuk mengatasi permasalahan ini melalui pertimbangan melakukan negosiasi ulang NAFTA atau keluar dari perjanjian tersebut. Perundingan putaran pertama terkait NAFTA dimulai pada tanggal 16 Agustus 2017. Setelah melalui perundingan yang panjang, Kanada sepakat bergabung ke perjanjian perdagangan yang baru, yaitu United States-Mexico-Canada Agreement atau USMCA. USMCA berhasil menggantikan NAFTA setelah melalui negosiasi ulang antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Rumusan masalah. Amerika Serikat merupakan negara yang menginisiasi NAFTA pada tahun 1992. Para presiden sebelumnya seperti George H.W. Bush, Bill Clinton, dan George H.W. Bush mendukung kehadiran NAFTA. Saat kampanye Obama, Obama menyebutkan perlunya renegosiasi NAFTA. Namun, hingga akhir jabatannya tidak kunjung terjadi. Namun, pada masa pemerintahan Donald Trump, Trump menentang keberadaan NAFTA. Padahal Amerika Serikat sebagai pendiri NAFTA, salah satu prioritas pemerintahan Trump adalah melakukan negosiasi ulang NAFTA yang sudah beroperasi selama 23 tahun. Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang perlu dijawab yaitu bagaimana pengaruh idiosinkratik Donald Trump terhadap renegosiasi NAFTA. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh idiosinkratik Donald Trump terhadap renegosiasi NAFTA. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional terkait idiosinkratik pemimpin dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambilnya. Terkhususnya dalam memahami satu fenomena pengambil kebijakan di Amerika Serikat serta kebijakan yang dihasilkan. Kedua, secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat untuk lebih mengerti apabila terjadinya perubahan kebijakan luar negeri ketika pergantian pemimpin karena perbedaan idiosinkratik setiap individu. Tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini untuk membantu dalam menganalisis dan mencari jawaban. Literatur pertama yaitu tulisan dari Demieti Nurkusumaningrum dan Hafiz Ageng Prakoso pada tahun 2022 yang berjudul Politik Perdagangan Negara-Negara Amerika Utara di Tengah Pesimis NAFTA. Literatur kedua adalah Governmental Sources dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terkait renegosiasi kesepakatan North America Free Trade Area atau NAFTA yang ditulis oleh Iqbal Ramadan dan Trias Adelins.
Literatur ketiga adalah Influencing Factors of the United States Renegotiation of the North America Free Trade Agreement atau NAFTA under the Trump Administration yang ditulis oleh Nisrina Nur Atif. Literatur keempat adalah tulisan dari Indana Salsabila yang berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Negara-negara Anggota USMCA, Studi Kasus Perubahan NAFTA ke USMCA. Literatur kelima adalah tulisan dari Julita Sari dan Ferdiansa R yang berjudul Yusuf Kala dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia melalui perspektif idiosinkratik. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Menurut Kaji Hosti, kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dilakukan suatu negara yang didasari oleh para pembuat keputusan agar memecahkan suatu masalah. Suatu negara mengeluarkan kebijakan negeri untuk mengajar kepentingan nasional negaranya. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri, terbagi menjadi tiga, yaitu tingkat analisis level individu, level negara, dan level internasional. Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan tingkat analisis level individu. Penelitian ini menggunakan teori kepribadian pemimpin. Guna memahami pemimpin, diperlukan untuk mempelajari kepribadian pemimpin terlebih dahulu. Menurut David Winter, kepribadian adalah integrasi yang berpola secara individual dari proses persepsi, ingatan, penilaian, pencarian tujuan, dan ekspresi serta regulasi emosi. David Winter memiliki cara dalam menganalisis kepribadian pemimpin secara tidak langsung melalui 4 elemen, yaitu konteks sosial, temperamen, kognisi, dan motif. Yang satu, konteks sosial. Konteks sosial meliputi situasi langsung para pemimpin seperti kelas sosial, ekonomi, jenis kelamin, keluarga, dan lembaga-lembaga penting seperti militer, universitas, dan perusahaan. Untuk memahami para pemimpin dapat dimulai dengan konteks sosial para pemimpin yang ingin diamati. Hal ini dapat dilihat dari sumber-sumber seperti sejarah dan biografi. Yang kedua adalah temperamen. Perilaku individual dapat diamati dari kata sifat yang diungkapkan oleh orang yang mengenal orang tersebut sebagai kesan pertama. Dapat terlihat bagaimana teman, klien, jurnalis, rekan kerja, dan sejarawan mendeskripsikan sifat-sifat pemimpin. Analisis sifat pemimpin ini dapat menggambarkan karakteristik pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah kognisi. Kognisi berisikan keyakinan dan nilai-nilai apa yang terjadi dengan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Unsur-unsur kognisi juga berisikan bagaimana para pemimpin memproses informasi yang didapatkan secara sederhana atau kompleks. Dalam menganalisis kognisi, berisikan apakah pemimpin tersebut optimis atau pesimis. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemimpin tersebut menjelaskan suatu kejadian. Kognisi bersangkutan dengan harga diri atau kepercayaan diri setiap pemimpin. Yang keempat adalah motif. Motif meliputi pemimpin yang berusaha mengejar tujuan yang dia inginkan atau berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak dia inginkan. Terdapat 3 motif perilaku pemimpin, yaitu motif prestasi, motif afiliasi, dan motif kekuasaan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Batasan penelitian ini dari tahun 2016 sampai 2020. Unit dan level analisis. Unit analisis yang digunakan adalah Donald Trump. Unit eksplanasinya yaitu NAFTA. Level analisis adalah tingkat individu. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan atau data literatur. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun materi-materi yang relevan secara teratur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian melakukan interpretasi data temuan. Sistematika penulisan. Bab 1 berisikan pendahuluan, bab 2 perjalanan hidup Donald Trump, bab 3 proses renegosiasi NAFTA, bab keempat analisis kepribadian pemimpin Donald Trump terhadap renegosiasi NAFTA, bab kelima penutup. Bab kedua, perjalanan hidup Donald Trump. Dalam bab ini, peneliti membahas perjalanan hidup Donald Trump hingga akhirnya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pembahasan ini dimulai dari masa kecil, pendidikan, pengalaman bisnis, dan pengalaman di dunia politik Donald Trump. 2.1. Latar belakang keluarga Donald Trump. Keluarga memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian seorang anak karena keluarga menjadi wadah pendidik pertama anak. Kepribadian baik buruk dan buruknya seorang anak dapat berkaitan dengan keluarganya. Dalam buku yang berjudul Think Big and Kick Ass yang ditulis oleh Trump sendiri,
Trump menceritakan bahwa orang tuanya memiliki peran yang penting dalam membentuk sikapnya dari kecil hingga dewasa. Ibu Trump ingin Trump menjadi orang yang bahagia, sedangkan ayah Trump ingin Trump menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, untuk lebih memahami alasan Donald Trump berkeinginan melakukan negosiasi ulang NAFTA, perlu memahami terlebih dahulu bagaimana didikan keluarga Trump. Donald John Trump lahir tanggal 14 Juni 1946 di New York. Donnie merupakan nama masa kecil Trump yang berarti anak yang penuh warna. Ayah Trump merupakan seorang pengembang bisnis seperti real estate yang bernama Frederick Trump, sedangkan ibu Trump merupakan ibu rumah tangga yang bernama Mary Annelle McLeod Trump. Trump merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, yaitu Fred Jr., Robert S. Trump, Marianne Trump Berry, dan Elizabeth Trump. Fred mendidik anak-anaknya untuk menghasilkan uang sejak usia dini, seperti mengantar koran, mengumpulkan botol-botol kosong, dan mengerjakan bisnis keluarga. Hal ini menandakan bahwa Fred mendidik anak-anaknya untuk tidak manja. Fred dikenal sebagai komunikator dan pemain sandiwara yang baik dalam dunia bisnis. Kemampuan Fred ini mendorong Trump untuk mencontohkan gaya ayahnya. Yang kedua, 2.2 latar belakang pendidikan Donald Trump. Trump pernah menempuh pendidikan dasar dan menengah di Dayton Forest School. Namun, pada saat berusia 13 tahun, ayahnya mengirim Trump ke Akademi Militer New York. Sebab ayahnya berharap dengan memasukkan Trump ke akademi tersebut dapat meluruskan sikapnya yang bermasalah dan mengajarkan karakter yang disiplin. Dia belajar kepemimpinan dan melatihan militer di Akademi Militer. Ann Trace, mantan guru Donald Trump di The Q Forest School, menceritakan bahwa Trump saat di sekolah sebagai anak yang keras kepala. Trump kecil menyukai kebebasan. Ayahnya selalu berkeinginan agar Trump tumbuh sebagai sosok yang mandiri, walaupun memiliki harta yang berkecukupan. 2.3 Latar belakang bisnis Donald Trump. Trump mulai bekerja di perusahaan bisnis ayahnya ketika lulus kuliah. Semenjak Trump terjun ke dunia bisnis, Trump dikenal sebagai pengusaha yang mempunyai ambisi yang besar dan mempunyai tekad membalas orang-orang yang merendahkan Trump. Trump adalah seorang yang berani mengambil resiko dalam memulai bisnisnya. Bagi Trump, hal yang penting dalam berbisnis adalah mencintai pekerjaan. Trump semangat berbisnis bukan karena mencintai uang, melainkan karena mencintai pekerjaannya. Trump sukses tidak lepas dari faktor kemanjuran yang tidak ternilai harganya seperti mempunyai orang tua yang hebat dan lahir di Amerika Serikat. Walaupun begitu, Trump tidak pasrah hanya dengan mengandalkan sebuah kemunjuran, karena masa depan Trump bergantung pada dirinya sendiri. 2.4 Latar belakang politik Donald Trump. Trump pernah diwawancarai dalam acara The Oprah Winfrey Show pada tahun 1988. Trump mengatakan bahwa Trump akan maju menjadi Presiden Amerika Serikat saat kondisi pemerintah Amerika Serikat semakin memburuk. Trump percaya bahwa Trump akan menang apabila maju dalam pemilihan umum presiden. Trump juga menyebutkan Amerika Serikat perlu mengakhiri imigrasi ilegal dan menghentikan dalam membuat perjanjian perdagangan bebas. Sejak tahun 1987, Trump sudah 5 kali berganti partai politik. Partai yang pertama diikuti Trump adalah Partai Republik pada tahun 1987. Bab ketiga, proses renegosiasi NAFTA. NAFTA menjadi perhatian dalam politik Amerika Serikat karena dislokasi sosial yang ditimbulkan dan keuntungan yang tidak merata. Walaupun NAFTA telah memperkuat daya saing kawasan Amerika Utara, terdapat orang-orang yang terkena dampaknya dan merasa tidak puas dengan NAFTA. Sebaliknya, terdapat beberapa pekerja dan industri mendapatkan keuntungan dari terbukanya pasar baru bagi Amerika Serikat. Sementara itu, sebagian menganggap NAFTA menciptakan persaingan dan menyebabkan mereka kehilangan pangsa pasar. 3.1 Pendukung NAFTA. Para pendukung NAFTA seperti Presiden Bush dan Clinton meyakini bahwa NAFTA akan menghasilkan ratusan ribu pekerjaan baru. Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari mengatakan bahwa NAFTA memunculkan peluang Meksiko dalam memodernisasi keekonominya. Sebagian besar para ekonom mendukung NAFTA karena perjanjian tersebut memberikan keuntungan bagi perekonomian Amerika Utara.
Para pendukung NAFTA memprediksi bahwa sekitar 14 juta pekerjaan di Amerika Serikat bergantung pada pasar Kanada atau Meksiko. 3.2 Penentang NAFTA. Diane Baker dari Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan dan Robert Scott dari Institut Kebijakan Ekonomi menyebutkan bahwa NAFTA mengakibatkan hilangnya lapangan kerja di Amerika Serikat sebanyak 600.000 dalam 2 dekade. Banyak pekerja dan pemimpin buruh menyalahkan jumlah lapangan kerja manufaktur menurun karena NAFTA di Amerika Serikat. 3.3 Proses renegosiasi NAFTA. Semenjak kampanye presiden tahun 2016, Trump menuding bahwa hilangnya lapangan kerja manufaktur dan defisit perdagangan di Amerika Serikat karena adanya NAFTA. Setelah menjabat, Trump bertekad bahwa Amerika Serikat akan melakukan renegosiasi NAFTA atau keluar dari perjanjian tersebut. Trump sekali lagi mengancam Amerika Serikat akan menarik diri dari NAFTA, tetapi Kanada dan Meksiko memperkirakan bahwa tindakan Trump hanya sebagai taktik perundingan. Renegosiasi NAFTA pertama kali dilakukan pada bulan Agustus 2017. Proses renegosiasi ulang NAFTA dimulai dari Trump memberitahukan secara resmi kepada Kongres mengenai niatnya untuk melakukan negosiasi ulang NAFTA. Negosiasi ulang dilakukan paling cepat pada tanggal 16 Agustus. Untuk meninjau pemberitahuan dari Trump, Kongres memerlukan waktu setidaknya 90 hari dalam mempertimbangkan negosiasi ulang NAFTA. Sementara itu, tim negosiasi dari Kanada berkonsultasi dengan provinsi yang mempunyai banyak kekuasaan. Dalam prosesnya, sebagian besar tidak melibatkan parlemen, sebab parlemen dan Perdana Menteri berasal dari partai yang sama. Hampir dapat dipastikan, parlemen akan menyetujui kesepakatan akhirnya. Tim negosiasi dari Meksiko biasanya dilakukan secara tertutup. Biasanya tim tersebut akan berdiskusi dengan para pemimpin sektor swasta dan anggota Kongres. Jika Amerika Serikat menarik diri dari NAFTA, Meksiko terancam menghadapi skenario ekonomi yang suram. Meksiko dihadapkan dengan negosiasi ulang yang negaranya tidak inginkan. Para negosiator memiliki prioritas utama untuk mempertahankan kesepakatan. Selama renegosiasi berlangsung, Trump mengusulkan beberapa tuntutan ekstrim seperti Trump mengajukan klausul sunset yang menyebutkan bahwa NAFTA akan berakhir dalam 5 tahun, kecuali jika diperbarui secara eksplisit. Bagi pemerintah Kanada dan Meksiko, hal tersebut tidak akan berhasil, sebab pembisnis tidak akan menyukai berinvestasi dalam perubahan yang diinginkan Trump apabila setelah 5 tahun berkemungkinan kesepakatan tersebut akan batal. Perundingan terkait NAFTA menemui jalan buntu karena Trump mengeluarkan beberapa kebijakan perdagangan dan proteksionis seperti impor baja dan aluminium Kanada dikenakan tarif baru dan beberapa mobil impor dilarang masuk ke Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Kanada dan Meksiko membalas ancaman dengan menaikkan tarif pada barang ekspor di Amerika Serikat. Jika ancaman Trump ini bermaksud untuk mengganggu perundingan NAFTA, dapat dikatakan ancaman ini berhasil. Namun, ancaman dapat merusak hubungan yang sudah terjalin. Pada bulan Agustus, Amerika Serikat dan Meksiko menyepakati adanya perjanjian baru. Setelah melalui perundingan yang panjang, Kanada sepakat bergabung ke perjanjian perdagangan yang baru, yaitu USMCA, yaitu United States Mexico Canada Agreement. USMCA berhasil menggantikan NAFTA setelah melewati renegosiasi NAFTA antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pada tanggal 1 Juli 2020, USMCA mulai berlaku di Amerika Utara. Bab 4. Kepribadian pemimpin Donald Trump terhadap renegosiasi NAFTA. Pada bab ini, peneliti memberikan analisis kepribadian pemimpin Trump yang mempengaruhinya terhadap renegosiasi NAFTA dengan menggunakan 4 elemen, yaitu konteks sosial, temperamen, kognisi, dan motif. 1. Konteks sosial. Konteks sosial di dalamnya terdapat segi ekonomi. Keluarga Trump tergolong cukup kaya raya. Hal ini bisa dilihat saat keluarga Trump tinggal di lingkungan kelas atas di Queens. Trump memang sejak kecil tidak pernah hidup dalam kemiskinan, tetapi Trump muncul sebagai sosok yang berjuang untuk kelas menengah bawah ketika Trump mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Menurut peneliti, Trump mengangkat isu NAFTA ketika debat calon presiden untuk menarik simpati para kelas menengah bawah. Sebab kelas menengah bawah akan berpikir bahwa Trump berdiri untuk membela mereka. Ditambah lagi, Trump yang berada di kelas ekonomi yang tinggi yang dirasa mempunyai power untuk membela mereka.
Hal ini bisa dilihat dari survei yang dilakukan oleh Pew Research pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sebanyak 51% warga negara Amerika Serikat tidak menyukai adanya perdagangan bebas. Selain itu, Trump memanfaatkan para pekerja di Rust Belt karena NAFTA telah menghilangkan banyak pekerjaan di wilayah tersebut. Dari segi jenis kelamin, dalam debat pertama presiden antara Trump dengan Hillary Clinton, terjadi perbedaan pendapat mengenai NAFTA. Trump menentang keberadaan NAFTA, sedangkan Hillary mendukung NAFTA. Menurut peneliti, perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan jenis kelamin. Trump merupakan seorang laki-laki cenderung berpikir menggunakan logika, sedangkan Hillary merupakan wanita cenderung menggunakan perasaan. Ditambah lagi, Hillary tidak mungkin menentang keberadaan NAFTA karena suaminya, Bill Clinton, yang meratifikasi NAFTA pada tahun 1993. Dari segi keluarga, bagi Trump, ayahnya adalah sahabat sekaligus mentornya. Jika Trump meniru apapun yang dilakukan ayahnya, itu hal yang wajar dilakukan. Ayahnya mengajarkan etos kerja yang tinggi, sehingga Trump sangat gigih untuk melakukan renegosiasi NAFTA. Sebab Trump melihat NAFTA membuat defisit perdagangan, sehingga Trump tidak akan membiarkan negaranya terus mengalami defisit. Segala upaya agar NAFTA membawa keuntungan bagi Amerika Serikat membuktikan bahwa Trump mengupayakan yang terbaik untuk negaranya. Dari segi pendidikan, menurut peneliti, pendidikan Trump mempengaruhi Trump melakukan renegosiasi NAFTA. Akademi mempengaruhi Trump menjadi seorang pemimpin. Tidak heran apabila Trump terlihat sebagai presiden yang tegas dan terlihat tidak dapat dianggap remeh. Trump kuliah bisnis membuatnya lebih banyak mengetahui mengenai bisnis yang di dalamnya terdapat perdagangan. Maka dari itu, tidak heran kebijakan Trump terkait NAFTA berbeda dengan para presiden sebelumnya, karena Trump merupakan presiden satu-satunya dari kalangan pembisnis. Dari segi perusahaan, Trump melalui jatuh bangun bisnis hingga menjadi pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan yang besar. Hal ini menjadikan pelajaran bagi Trump saat terjun ke dunia politik, yaitu mengejar keuntungan dan menghindari kerugian untuk Amerika Serikat. Bagi Trump, seseorang harus memiliki ambisi yang besar agar sukses. Dalam melakukan renegosiasi NAFTA, Trump harus mempunyai ambisi yang besar agar Amerika Serikat kembali berjaya sebagai negara yang paling berkuasa di dunia. Dari segi sejarah, menurut Trump, Amerika Serikat tidak seperti dulu yang dikagumi dan dicita-citakan oleh negara-negara lain. Trump berambisi bahwa Amerika Serikat kembali berjaya. Menurut Trump, NAFTA menyebabkan defisit perdagangan. Oleh karena itu, salah satu prioritas pada masa pemerintahan Trump adalah melakukan renegosiasi NAFTA. Jika Trump berhasil menciptakan kesepakatan yang terbaik untuk Amerika Serikat, hal tersebut menjadi langkah bagi Amerika Serikat bangkit kembali seperti sejarah Amerika Serikat yang pernah ada. Yang kedua, temperamen. Dari beberapa pendapat yang mengenai Trump, dapat membantu peneliti dalam menganalisis temperamen Trump terhadap renegosiasi NAFTA. Dari kampanye presiden, Trump sudah menunjukkan temperamennya yang berapi-api dengan menyalahkan NAFTA atas kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat. Trump bahkan sampai menyebut suami lawannya, yaitu Bill Clinton, yang telah mendatangani NAFTA. Menurut peneliti, Trump berkeinginan untuk melakukan renegosiasi NAFTA atau keluar dari NAFTA untuk mementingkan kepentingan dirinya agar terpilih menjadi presiden ke-45. Hal ini selaras dengan perkataan dari Bill Jar. Yang ketiga adalah kognisi. Trump berkeyakinan bahwa NAFTA menyebabkan defisit perdagangan. Tidak heran apabila Trump sejak kampanye sudah menentang keberadaan NAFTA. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan Trump. Dengan memiliki keyakinan tersebut, Trump berusaha mengejar apa yang Trump yakini. Trump menyampaikan dua opsi, yaitu Amerika Serikat keluar dari NAFTA atau melakukan renegosiasi NAFTA. Jika Trump memilih keluar dari NAFTA, produk dari Kanada dan Meksiko akan dikenakan tarif. Yang keempat adalah motif. Menurut peneliti, Trump berencana melakukan renegosiasi NAFTA karena adanya kepentingan di pribadinya, yaitu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Trump melakukan renegosiasi NAFTA karena melihat peluang untuk memenangkan hati para pemilih. Menurut survei Pew Research pada tahun 2016, sebanyak 50% warga negara Amerika Serikat tidak menyukai adanya perdagangan bebas karena hanya membawa dampak negatif. Trump berhasil memanfaatkan rasa frustasi para pemilih yang merasa kecewa dengan globalisasi
dan perdagangan, sehingga hal ini mempengaruhi kemenangan yang dialami oleh Trump. Trump berjanji kepada para pekerja di Rust Belt untuk mengatasi permasalahan hilangnya banyak pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat. Para pekerja tersebut seperti telah menemukan sosok yang bisa mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Bab kelima, penutup. 4 elemen dari teori kepemimpinan saling berkaitan satu sama lain. Semua elemen mengarah kepada satu jawaban, yaitu Trump berkeinginan melakukan renegosiasi NAFTA karena ingin menarik simpati dari warga negara Amerika Serikat yang kecewa dengan perdagangan bebas, sehingga hal tersebut mempengaruhi kemenangan yang dialami oleh Trump. Contohnya, para pemilih dari kelas pekerja di Rust Belt merasa telah menemukan hilangnya banyak pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat melalui kandidat calon Presiden Trump. 5.2 Saran. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk melihat kebijakan Trump terhadap USMCA pada tahun 2024. Sebab, Trump terpilih kembali menjadi presiden ke-47 sehingga terdapat perbedaan penelitian karena berbeda periode masa jabatan presiden. Penelitian ini dilakukan pada masa jabatan presiden pertama Trump pada tahun 2016. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyaknya kekurangan dalam menemukan temuan ini. Peneliti harus memberikan asumsi dari tindakan Trump. Dari asumsi tersebut dibuktikan keberadaannya melalui data-data yang ditemukan peneliti. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.